Dari Bu Siti? Atau dari Ibu doang? Oh. Dari wah. Ayo dong Bu. Dari Ibu aja. Iya. Ibu apa? Nggak apa-apa dari kita untuk kita. Nggak apa-apa satu. Ibu apa? Ibu apa kemarin? Ibu asbitinya di Ibu di kemarin di PKB-nya di mana kemarin? Di pengawas. Oh, di pengawas ya? Iya. Ibu apa asbitinya? Apa aja boleh. Coba. Coba Ibu. Senang ini nggak? Phone dari saya aja. Iya, dari Ibu, dari laptop. Senang ini nggak? Senang musik nggak? Oh, senang banget. Senang musik ya, senang banget ya. Kalau senang saya mau ngajak. Apa Bu? Saya beri aja deh ya. Boleh. Pinguin. Pinguin. Yang mana? Yang Jepang. Mencari kasur. Pas banget mencari kasur. Pakai ini aja, pakai mic. Ada bluetoothnya kayak gitu, laptopnya. Ini coba. Saya nggak pernah pakai itu. Bukan yang ini. Dicoba aja. Ada di dangdut versi dangdut. Iya, maksudnya kalau pakai bluetooth mesti jalan. Dari dulu ini ya. Mungkin. Iya, apa sih? Nah. Itu apa kalau dipakai namanya apa? Namanya ini KPT ya. Tadi joy atau joy gitu. Namanya Diamond Wakanda. Diamond Wakanda. Ini mana? Joy personal joy. Ada. Coba berapa dicek dulu Bu. Dangdut versinya.
Wih. Bisa nanti di-share oleh ibu ya. Alhamdulillah. Nah, untuk PPK, saya mau mana ya? Untuk PPK, Pakai pointer kan? Ya, ya. pakai printer ya. Ini dicoba dulu. Ada printer saya kalau di belakang meja tuh kayak gimana? Ini maju Bu, yang ini kan. Ini langsung. Asik. Nah, ini saya mengingatkan lagi tentang PPK. PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah atau madrasah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara keluarga, antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari gerakan revolusi mental. Nah, ini yang merah ini. Ya. Olah hati, olahraga, olah pikir, kemudian olahraga. Dan dalam pelaksanaannya tentunya tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga masyarakat dan orang tua sebagaimana amanat dari undang-undang. Apa saja PPK itu? Apa saja PPK itu? Kita ingat lagi. Yang pertama, religius. Religius itu beriman bertakwa, bersih, toleransi, cinta lingkungan. Salah satu implementasinya adalah misalnya berdoa sebelum proses pembelajaran. Ini biasa kita lakukan di antaranya itu ya. Kemudian yang kedua, nasionalisme, yaitu cinta tanah air. Ini Pak, ini saya kirim ke Pak Agus ya. Karena semalam saya cari nomornya gak ada ya Bu? Iya Bu. Oh iya, saya. Sudah riset itu. Biasa dibuka di nanti. Kayak nasionalisme, di antaranya biasanya upacara bendera menyanyikan lagu nasional. Kemudian sebelum pulang sekolah menyanyikan lagu daerah. Biasa dilaksanakan tidak? Tidak. Nah, itu sekarang mulai digalakkan lagi karena apalagi anak-anak sekarang sudah mulai tahu lagu daerah. Jadi sebelum pulang sekolah anak dibuat gembira dulu dengan mengimplementasikan PPK nasionalisme dengan menyanyikan lagu daerah, baru berdoa, kemudian pulang. Jadi sebelum pulang anak-anak Bubui bulan. ya, Bubui bulan. Bubui bulan kan saya bubui bulan, dicampurin, terus Bulan bisa dibubui. Oh, manuk dadali ya. Ceria ya. Iya. Jadi bukan kewajiban coba langsung aja. Ini semua itu wajib menanamkan PPK. Jadi sebelum pulang anak-anak dibuat gembira dulu. Tidak hanya gembira, tapi kan itu penanaman PPK juga kecintaan terhadap tanah air. Jadi setelah pembinaan ini mau pulang ada guru mengajak siswa menyanyikan lagu daerah sebelum pulang. Nanti itu ada implementasinya, ada hasilnya dari pembinaan.
Berarti di luar jam mengajar? Sebelum pulang. Sebelum pulang di luar jam mengajar ya? Iya. Setelah selesai materi, berdoa. Sebelum berdoa. Oh, sebelum berdoa. Atau setelah berdoa. Ya. Berdoa dulu ya? Iya. Berdoa. Terus sebelum pulang menyanyikan lagu daerah. Oh iya. Gitu. Jadi pulang anak-anak dalam kondisi Senang. ceria. Ceria. Gitu. Kalau Juragan Empang, Juragan Empang lagu daerah bukan? Daerah. Daerah Jawa. Gitu ya, diimplementasikan lagi ya. Kemarin pada lupa selama 2 tahun. Sekarang diimplementasikan lagi. Gurunya juga lupa lagi. Iya? Gurunya juga lupa. Oh ya. Ya sekarang diingatkan lagi semuanya. Iya. Oh boleh. Jadi disuruh dari kantor. Iya boleh Bu. Di akhir jamnya lagu Sunda. Lagu Sunda. Atau di sini kan kebanyakan Jawa juga. Jawa. Tapi ini kan wilayah Sunda ya. Siapa? Pokoknya ini kan di wilayah Sunda ya udah lagu Sunda aja gitu. Ya, seimbang tuh Jawa Sundanya. Ya enggak. Protes. Nasionalismenya digali lagi. Diimplementasikan lagi. Iya. Kemudian yang ketiga kemandiriannya itu dalam proses pembelajaran harus dilatih kemandiriannya pasti itu ya. Kemudian yang keempat gotong royongnya. Nah kalau kemarin mungkin lupa ya, mungkin anak-anak udah gak piket lagi. Sekarang ya dibiasakan piket lagi. Piket tidak melihat anak itu siapa gitu, tidak melihat gender juga. Biasanya ini yang laki-laki dengan bawa air aja udah dianggap lunas. Hanya perempuan semua. Nah, sekarang Benar, naikkan kursi. Malikkan kursi. Nah itu ya ini digalakkan lagi ini harus adil untuk semuanya, tidak melihat gender ya, gitu. Semuanya harus bekerja. Kemudian integritas, nah sekarang diimplementasikan lagi, diingatkan lagi. Contohnya pada saat ulangan semua guru harus kompak pada saat ujian. Jangan sampai guru ini mah ketika melihat ketika ngelas cuek sampai anak mau nyontek juga udah peduli. Ada kan yang kayak gitu ada ya? Ada ya. Yang ini mah bagus ya mendidik anak untuk ini apa tak jujur ya. Jadi semua harus kompak dalam hal ini ya, dalam hal integritas ini mendidik anak diantaranya untuk jujur pada saat ulangan, harus kompak semuanya, harus tertib semuanya. Ketika menemukan anak tidak jujur, harus tegas gitu, harus sama satu kata. Jangan sampai ketika di awalnya sama yang ini surat karena boleh noong. Sama yang ini mah pada stres gitu, karena nggak boleh bohong. Ya harusnya gimana ya, harusnya satu kata semuanya, tidak boleh membiarkan anak dalam ketidakjujuran atau terbiasa tidak jujur. Semuanya harus kompak gitu ya dalam hal integritas ini. Kasihan yang benar-benar belajar kalau dibiarkan. Nah, ini ilustrasi untuk implementasi PPK. Yang pertama menghargai religiusitas dan keberagaman. Tentunya kalau di sini ya Muslim semua, tapi yang kita tetap mendidik anak-anak untuk menghargai dalam keberagaman. Karena ya kita di negara kita ada 6 agama ya, bukan hanya Islam saja. Kemudian yang kedua pramuka itu mengajarkan nilai mandiri, kerja keras dan gotong royong. Kemudian Persatuan Indonesia dengan mencintai dan menghormati keragaman budaya di Indonesia. Nah, keragaman budaya itu diantaranya ya tadi kayak lagu daerah, bahasa daerah gitu. Kalau dalam pembelajaran mah pakai bahasa Indonesia, tapi kalau dalam komunikasi sehari-hari mah pakai aja bahasa Sunda. Yang sampai orang Sunda gak bisa bahasa Sunda, orang Jawa gak bisa bahasa Jawa. Orang Sunda bisa bahasa Jawa, enggak, tapi Paham. Ya Allah banyak saya. Tapi jangan sampai kehilangan identitas orang Sunda gak bisa bahasa Sunda. Gitu. Tuh untuk arteria darah mau marah-marah.
Senapun anak mah kayak saya merasa Sunda. Atau ibu gimana? Di Cidolong. Pamit itu wajar. Pamit itu wajar. Anak-anak itu memang hampir 70% Jawa. Ya apa pokoknya bahasa daerah dia Tapi harus. itu ya dipaksakan itu sih. Iya. Kalau memang lagi belajar bisa bahasa Sunda. Kasar emang bahasa Sunda. Makanya bahasa daerah bukan saja bahasa Indonesia. Pokoknya anak ya harus cinta terhadap budaya. Di antaranya adalah bahasa. Karena salah satu kesuksesan pendidikan itu jika nilai-nilai positif itu nilai-nilai positif itu Tergeser. tidak Anda keliru. Terapa Bu? Tergerus. tidak tergerus ya. Jadi nilai positif itu tetap ada. Ketika nilai positif itu tetap terlestari, nah itu saya nyari. Terlestarikan. Jadi ketika nilai positifnya tadinya ada, nih bahasa sudah ada, kemudian nanti nggak ada, berarti proses pendidikan itu menurut saya itu tidak berhasil. Karena salah satu proses pendidikan itu berhasil ketika nilai positif yang ada di lingkungan itu terlestari dengan baik. Contohnya di sini ada potensi piring gitu, piring tinggi kemudian nanti mah jadi nggak ada, berarti itu gagal. Gitu, gagal salah satu kegagalan dalam proses pendidikan. Selama ada Pak Agus berarti kita tidak gagal. Ya. Ada guru bahasa Sunda. Selanjutnya di ujian. Nah tadi yang satu katanya ujian jangan sampai ya hanya karena ingin dipandang sebagai guru yang Baik, bager. gitu. Ya. Adapun dipandang guru yang galak, baru dapat itu sama dengan merusak anak ya panjang gitu. Satu kata ya, satu sepakat ya, satu sepakat semuanya. Kompak. Tidak kompak, tidak membiarkan anak tidak jujur, karena itu bahayanya ke depannya tidak ini sampai ke depan bahayanya itu. Kemudian yang ini upacara bendera setiap Senin itu salah satu nilai aktualisasi nilai nasionalisme. Tentunya di sini sudah dilaksanakan mulai ya Bu ya? Sudah. Ya. Nah selanjutnya saya ingatkan lagi dalam pembelajaran harus diintegrasikan literasinya. Iya. Nah dalam hal literasi, ini saya ingatkan lagi, literasi itu antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Nah dalam hal literasi, ada beberapa alasan kenapa harus guru itu berliterasi. Ya, maksudnya gini, anak harus dalam proses pembelajaran itu harus mengimplementasikan literasi, tetapi menurut saya guru itu tidak hanya berbicara mendorong anak proses untuk berliterasi, tetapi karena guru adalah idol, jadi sebaiknya guru juga memberikan contoh literasi untuk anak gitu. Menurut saya jika hanya ada menulis, saya membaca dan sebagainya tanpa guru memberikan contoh, ya menurut saya itu tidak maksimal. Nah dalam hal ini tentunya harus ada realnya, diantaranya perpustakaan. Kalau kemarin selama 2 tahun mungkin agak berdebu karena tidak pernah terjamah sama anak-anak. Sekarang mulai dibersihkan lagi, kemudian diupayakan supaya Difungsikan. difungsikan, kemudian anak tertarik untuk datang lagi ke perpustakaan. Berkunjung. Gitu, kalau perlu ada penghargaan kepada siswa yang paling rajin belajar di perpustakaan. Gitu. Saya punya cerita dulu ketika sekolah saya selalu juara, tapi juaranya bukan juara ranking 1, bukan juara ranking 2, bukan juara ranking 3. Tetapi saya selalu juara paling rajin ke perpustakaan. Saya paling senang ke perpustakaan yang pertama karena
ketika istirahat saya nggak punya uang. Jadi udah ke istirahat ke perusahaan aja saya baca. Kemudian yang kedua ketika ya karena perpustakaannya banyak referensi bukunya, novelnya banyak. Karena saya senang baca novel, jadi ya setiap istirahat saya pasti baca novel yang ada di perpustakaan. Novelnya kan bagus-bagus waktu itu mah, kayak novel angkatan 45 ya, kayak Siti Nurbaya, Oh Di iya. Bawah Lindungan Kaabah, kayak Tenggelamnya, Merahnya merah. gitu ya. Merahnya merah, Iwan Simatupang. Nah itu bagus-bagus Bagus ya. banget. Jadi kalau nggak tahu perpustakaan kan gimana gitu, kayak ada yang terlewatkan. Nah karena saya paling sering ke perpustakaan itu, saya selalu juara 1 rajin membaca gitu. Keren. Padahal yang saya baca itu novel, Iya. bukan buku pelajaran. Maka itu saya Memang harus buku bacaan ya? Iya. Memang harus buku bacaan. Iya, maka itu saya di sekolah swasta juga rekan-rekan di sekolah swasta juga saya mendorong yang sampai perpustakaan itu nggak menarik untuk dibaca untuk anak Dikunjungi. perpustakaan. Kalau kurang bukunya ya bagaimana triknya supaya bukunya banyak referensinya, misalnya pada saat lulusan siswa minta kenang-kenangan buku gitu ke siswa. Iya. Gitu salah satu upaya. Menurut saya sih itu nggak apa-apa, malah itu tabungan jangka panjang untuk si siswanya ya. Itu sudah dilakukan di sini. Oh, udah. Iya. Iya. Ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Karena ibarat kata ada ungkapan bagaikan mengukir di atas batu ya. Jadi kalau usia remaja itu kalau ingat teh lama ingatnya. Iya, betul. Makanya mungkin itu efeknya ketika saya dulu sering membaca. Nah sekarang saya kalau mengeluarkan itu lebih mudah gitu ya. Alhamdulillah sudah 10 buku, sekarang proses 2 buku ya, jadi 12 buku. Buku pendidikan oke, buku sastra oke, jadi fiksi non fiksi saya oke. Jadi yang sudah keluar novel juga saya pernah ada, kemudian kumpulan puisi juga ada. Nah sekarang yang lagi proses 1 buku pendidikan, 1 novel. Boleh searching nama saya, itu masih keluar di buku saya. Nah itu mungkin karena waktu itu sering baca gitu, Iya. jadi lebih mudah untuk menuliskan. Nah gitu, jadi pendidikan itu kan nggak seperti makan cabai sekarang makan terus pedas gitu ya, jadi jangka panjang ke depannya. Seperti itu ya. Kemudian si madingnya juga difungsikan lagi wadingnya. Nah untuk mading bagusnya tiap kelas itu ada rolling gitu, jadi ada tanggung jawab, oh kelas ini minggu ini harus keluar mading gitu. Jadi anak tertarik untuk menulis. Kalau udah menulis otomatis biasanya anak tertarik untuk membaca gitu. Di rolling aja sehingga semua anak punya tanggung jawab, semua kelas punya tanggung jawab untuk menulis ya. Diaktifkan lagi. Kemudian dari sisi bapak ibu gurunya, menurut saya guru adalah idol untuk anak, termasuk dalam hal literasi ini. Jadi baiknya ada bukti fisik, bukti fisik, ada contoh real guru dalam hal literasi. Jujur, saya pernah mengajak literasi di mitra kerja saya sebelumnya. Sudah menghasilkan 3 buku. Yang pertama buku Sekolah Adiwiyata, itu MTS 7, guru MTS 7 Bu. Saya ajak untuk menulis. Bahkan kepala madrasahnya waktu itu Pak Haji Uyun juga menulis gitu. Iya, MTS 15. Terus buku yang kedua kemarin itu baru terbit, Pandemi Efek Bisa Kucing. Itu hasil menulis dengan 90 orang guru binaan saya di Cijenjing. Juga saya mengumpulkan guru-guru yang senang puisi juga. Keluarlah buku kumpulan puisi gitu. Dan untuk sekolah, ya sebenarnya ada beberapa keuntungan dalam hal literasi guru itu. Yang pertama, guru kan idol untuk anak, jadi memang harus memberikan contoh untuk anak kita di rumah, untuk anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang kedua, untuk PNS, PNP udah jelas ya, itu memang udah keharusan. Jadi nilai yang paling tinggi itu kan buku ber-ISBN nilainya yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga untuk PKKM itu ada beberapa item yang ketika guru menghasilkan karya, kemudian inovasi itu termasuk inovasi juga, itu itemnya maksimal, levelnya 4.
Kemudian untuk akreditasi ada beberapa poin juga, di antaranya guru menghasilkan karya, guru berinovasi itu menaikkan level menjadi level 4 gitu. Selain itu buku itu kan jangka panjang, jadi selamanya di switching gitu akan terus ada gitu. Nah kalau di sini mau juga Bu, kalau mau saya bisa memfasilitasi. Kalau kemarin saya agak kejam di Cijenjing. Kenapa? Saya agak kejam. Jadi takut saya. Semua harus nulis, kalau nggak nulis saya nggak tanda tangani, saya gitu. Aduh, beneran kejam itu. Nulisnya hanya 2 lembar. Nulis apa, Bu? Nulis waktu itu yang pandemi efek kisah para pejuang di masa pandemi. Esai berarti. Itu kan memang bebas lah. Iya. Jadi pengalamannya selama pandemi gitu. Saya paksa di Cijenjing, karena saya udah 4 tahun di Cijenjing, saya tahu di sana itu banyak potensi yang harus saya paksa untuk keluar. Karena nggak keluar, karena disuruh sendiri nggak keluar, akhirnya saya paksa. Nulis, kalau nggak nulis nggak ditandatangani gitu. Akhirnya kan saya paksa nulis. Ternyata setelah pada nulis tuh hasilnya bagus-bagus. Udah dipaksa dikeluar mah hasilnya bagus-bagus. Bahkan salah satu yang ada di tulisan itu kemudian dikirim untuk lomba dan dapat juara, hadiahnya 10 juta dapat. Itu dari MTS 12 itu yang dapat juara dia. Dapat hadiah 10 juta. Bahkan beberapa di antaranya yang setelah buku kami keluar gitu, beberapa di antaranya mengeluarkan buku-buku sendiri. Bahkan MTS Darussalam itu mengumpulkan hasil tulisan siswa kemudian dibukukan gitu. Itu ketika pertama kali saya meminta itu kepada rekan-rekan, itu komentarnya banyak, macam-macam. Yang keluhan lah intinya, menulis gimana, susah dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai lapor kepada ketua Pokjawas, kalau Bu Silvi disuruh nulis gitu. Ya itu proses awalnya seperti itu, tapi akhirnya pada mengumpulkan juga. Bahkan setelah jadi buku yang tidak menulis itu malah menyesal, kenapa nggak nulis dari gitu. Bahkan ada yang Bu Silvi kok kurang maksa, katanya saya bilang kurang maksa apa, saya udah berusaha gitu untuk memaksa. Nah itu jadi setelah jadi buku itu nggak bisa di kepuasannya itu nggak bisa digambarkan kalau udah jadi buku. Nah di sini juga kalau mau boleh saya fasilitasi, tapi di sini karena di sini masih saya baru ya, saya nggak bisa maksa kayak di Cijenjing. Kalau di Cijenjing udah lama, udah 4 tahun, jadi saya udah tahu gitu. Kalau udah tahu gitu ya, jadi kalau di sini saya masih baru, saya belum terlalu kenal terlalu dalam juga. Jadi kalau mau saya fasilitasi di MTS 7 kalau mau. Misalnya tentang yang mudah aja, misalnya tentang temanya catatan guru gitu. Terus isinya berisi cerita-cerita hal-hal yang unik yang dirasakan oleh guru. Keseharian gitu. aja. Iya, keseharian. Jadi kumpulan cerpen. Nah, untuk Bapak kan banyak cerita juga, Bapak pasti ya banyak pengalaman. Untuk Bapak biarkan dia cerita terus kita tulis. Gitu. Nanti bukunya hasilnya misalnya nama Bapak, pengarang pertama, kemudian dan kawan-kawan gitu. Saya bisa, kalau mau saya bisa untuk memfasilitasi ya. Untuk biaya nggak usah dipikirin, tahu jadi aja. Yang penting nulis 1 orang misalnya 2 lembar atau 3 lembar gitu. Kayak gitu bisa saya fasilitasi. Nah untuk PNS ini sangat mungkin sekali ya. Jadi kalau Mau Bu? Mau nggak? Mau Pak? Mau? Ini hanya 1 orang 2 lembar. 2 lembar aja bisa jadi buku. Kalau ini berapa? 20 orang? Lebih. 20, 30? Lebih. Itu bisa jadi buku kalau 1 orang 2 lembar aja bisa. 2 lembar itu 1 judul. 2 Iya. lembar 1 judul. Kalau jadi intinya cerpen aja, kayak cerpen. Iya, 2 lembar itu 1 judul. Iya. 2 lembar 1 judul. Yang sedang berjalan itu adalah kumpulan puisi ya. Iya. Dari Pokja 2 PKB. Nah, itu yang itu. Nah, itu beda lagi. Iya, Kalau itu sekarang beda lagi. kita kalau mau khusus untuk MTS 7 MTS 10. MTS 10 kalau mau gitu.
Mau Bu, ya. Mau ya, Bu Rina mau ya? Mau nggak? Mau ya Bu Nurul ya? Mau, boleh ya. Kan ini sebenarnya banyak cerita unik kalau dibilang. Jadi gini, menulis itu kalau kita pikir pusing beneran. Tapi kalau kita pikirnya mudah, kita mikirnya gini aja, kita kan banyak cerita tuh ya. Daripada hanya ngomong, coba ditulis aja gitu. Kayak gitu kan 2 lembar, kemudian kita kumpulkan jadi buku. Siap. Oh iya, bener ya? Iya, siap. Kalau mau nanti buatkan ininya aja, grupnya aja, nanti saya undang. Oke, siap. Nanti di dalamnya kita bisa komunikasi. Iya, siap. Pokoknya nggak usah mikir biaya, tahu jadi gitu. Nanti kalau udah terkumpul saya edit lagi, kemudian saya urut gitu. Tahu jadi aja, nggak usah mikir biaya. Keren. Mau lah. Saya kasih relasi. Mau ya? Jadi Mau. kita bikin buku bersama-sama. Siap. Ini tapi yang Bukunya bergrup cerita tentang bebas gitu kan. Bebas. Bebas aja. Bebas aja. Iya. Lingkungan yang kita alami. Iya, temanya gini aja biar bebas catatan sang guru gitu kan, catatan apa bagusnya ya? Catatan guru atau catatan sang guru gitu. Nah dalamnya bisa dia bebas tulisannya. Kayak kemarin juga kan kita judulnya pandemi efek gitu, jadi dalam kurung pandemi efek dalam kurung kisah para pejuang di masa pandemi. Nah itu isinya tuh macam-macam, ada jadi youtuber dan sebagainya. Itu setelah dibaca tuh lucu-lucu, unik-unik gitu. Itu jadi anak-anak seumur hidup gitu. Gimana mau Bu? Siap, mau. Oke, siap. Deal ya. Deal. Deal ya. Siap. Nanti buat grupnya, terus saya udah Siap. ya. Oke. Kalau bisa sih dalam sebulan ini udah kumpul. Oh, siap. Oke. Temanya Temanya itu tadi, catatan sang guru. Catatan sang guru. Quran Ya. malam itu. Iya, tentang pandemi loh. Tentang pandemi itu banyak yang bisa diceritakan itu. Tentang pandemi loh, macam-macam tuh. Kalau diceritakan mah banyak, daripada hanya lewat gitu aja. Kan mendingan kita ceritain, nanti ada bukti-buktinya Pak Anak dulu saya kayak gini gitu. Daripada dinas status. Oh, daripada dinas status. Status WA mah hanya sebentar ya, terus hilang ya. Ya, terus mohon maaf ini saya agak matre dikit. Nanti kan ada royalti, nah royaltinya nanti saya serahkan juga ke sekolah gitu. Nanti saya langsung aja royaltinya nanti ke bapak kepala gitu kayak gitu. Kayak gitu. Ya, semangat ya, nanti undang saya. Siap. Oke. Kan kita dulu bikin puisi ya waktu itu kan ya. Iya. Waktu awal-awal. Waktu awal pandemi ya. Iya. Kita bikin puisi di Itu tadinya proyek dengan Ibu Muslihat. Oh, jalan nggak? Enggak, kita buka lembaran baru aja Ya sekarang. udah, oke. Cerpen. Gambaran baru ya. Ya. Nanti semua dapat sertifikat menulis. Jadi saya biasanya minta ke nanti semua dapat sertifikat menulis gitu. Ya, kemarin juga 90 orang dulu dapat sertifikat menulis semua untuk HMP aku itu. Sip, Ya. sip mau ya. Oke. Deal ya. Deal, Bu Deal. Harus jadi kalau sama saya. Jadi, iya, ayo. lembar minimal ya. Iya, minimal 2 lembar dong. Lebih Kalau banyak satu buku sudah dibahas. Aku mau itu kan 2 lembar ini ya. 2 lembar folio ya. Iya. Iya, pulang balik cerpen. Oh jangan pulang balik kan nggak apa-apa. 2 lembar aja. Oh, 2 lembar. Halaman. Iya. Ya. Oke. Sip, dia pokoknya nama awas kamu nggak jadi. Ya. Oke. Dia untuk literasi. Selanjutnya dalam hal literasi itu tentunya sekolah harus mendukung kondisi fisik. Jadi literasi itu jangan sampai mendorong anak literasi, kondisinya juga nggak mendorong. Nah itu namanya terjadi. Selanjutnya saya harus mengingatkan lagi ini tentang 4C ya, dalam proses pembelajaran harus mendorong guru untuk 4C. 4C itu ya saya ingatkan lagi. Yang pertama communication. Communication itu ada verbal, ada non verbal. Jangan sampai verbalnya komunikasi, verbalnya enggak. Ya. Kemudian kolaboratif. Nah, kalau kolaboratif dalam pembelajaran harus, tapi dalam ujian jangan. Gitu. Kemudian critical thinking dan problem solving. Nah,
Nah ini anak dibiasakan untuk kritik. Kritik itu kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai, anak harus kritis, tapi juga dia harus solutif. Iya. Yang sampai cuma bisa protes doang, solusinya nggak ada. Ada yang cuma protes doang? Ada banyak. Ya, solusinya nggak ada. Nah ini dibiasakan anak tidak hanya kritis tapi solutif, sehingga terbiasa kritis dan solutif dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran solutif, kritis dan solutif, nanti kesananya juga akan terbiasa tidak hanya kritis tapi juga solutif. Kemudian yang keempat, kreativiti dan inovasi, ya, membuat sesuatu menjadi lebih bagus lagi atau membuat sesuatu yang baru. Nah dalam proses pembelajaran harus mendorong ini. Nah, dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran itu harus hot. Kemarin setelah kelas saya mengevaluasi antara kisi-kisi dan soal. Kisi-kisi kamarnya soal keamanan. Ya, kegiatan itu rata-rata soal dulu baru kemudian kisi-kisi. Ya, saya ingatkan kembali. Dalam penilaian itu harus ada 3 level. Level 1, level 2, dan level 3. Kalau level 1, level 2 itu udah biasa. Yang baru adalah level 3, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, itu yang bagian dari hot itu tadi. Nah, hot itu tidak hanya dalam evaluasi, tapi dalam pembelajaran juga harus hot. Jangan sampai evaluasinya ada hotnya, pembelajarannya tetap aja. Gitu, jadi dalam pembelajarannya harus mendorong kayak bahasa aja. Bahasa itu gunakan, nah ini coba, nah ini adalah KKO yang bisa digunakan untuk mendorong analisis, evaluasi, dan mencipta. Nah KKO ini tidak hanya dalam proses evaluasi, tapi dalam proses pembelajaran pun gunakan KKO itu sehingga bisa mendorong anak untuk hot. Gitu. Ya, sekali lagi jangan sampai evaluasinya hot sementara pembelajarannya cuma hot dan hot. Gitu ya. Oke. Udah itu. Nah, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu untuk diskusi sebentar ya. Ini sekarang jam berapa? Diskusi paling 10 menit. 20 ya, mau ngajak diskusi. Diskusinya kita pakai metode pakai model think fire share ya. Kalau biasanya kan di model itu ditulis tuh bagus-bagus. Kalau think fire share gimana ya prakteknya? Kalau tim layar itu dengan rekan sebelahnya diskusi tentang materi. Boleh saya bagi-bagi aja. Ini diskusikan tentang PPK, bagaimana implementasinya di sini harusnya. Satu paket. Kalau ini tentang literasi. Bagaimana implementasi? Ini tentang ACM. Bagaimana implementasinya? Ini Pak temannya mana? Sebentar. Lagi keluar dulu. Lagi ke air. Ini tentang hot. Bagaimana implementasinya? Ya. Hot. Ini balik lagi ke Hot harus panas. PPK. Itu bagaimana? Saya keluar dulu. PPK. Ibu berarti literasi. Implementasinya gimana? Bu, kemudian hadis 4C ya Bu ya, diskusikan 4C. Ini tentang font.
Ya, 4C. silakan sharingkan dengan rekan sebangkunya bagaimana implementasinya. Pak Agus bagaimana hot? Harus hot. Harus hot. Jadi gini, kita di sini saling mengingatkan bagaimana implementasinya. Seperti itu. Implementasinya di sini Bu. Implementasinya di sini kita saling mengingatkan lagi, atau misalnya belum diimplementasikan di sini, tapi kita harus menyampaikan, maksudnya mengingatkan bahwa ini harus ada. Gitu. Kalaupun di sini belum diimplementasikan, disampaikan lagi, di-sharingkan lagi. Jadi yang sudah diimplementasikan belum, maksudnya belum, tapi harus diimplementasikan. Mana sih ada kok? Terus ya? Apa yang harus dipelajari ya terus dari mulai cara berpikirnya ada tugas adalah adaptasi ya apa lagi yang setelah kalau bekerja kerja tuntas kebiasaan
sampai harus level 3. Sampai mengingatkan, memahami, langsung memahami, edukasi. Kalau saat pasti ada yang kalau biasa langsung dari lama. Itu ada prosesnya. Kalau memang mungkin bisa jadi dari persiapan kita misalkan dirangkai, tapi kalau pelaksanaan bisa saja jadi merupakan atau mods, nanti evaluasi mods lagi bisa saja seperti itu terjadi. Memang berarti itu dimungkinkan. Sambil tapi dalam hal diskusi dan pembelajaran jadi dari jadi ini
Gimana udah? Belum lagi. Lalu poin. Kalau di dalam dua sisi berarti lebih pelaksanaan. Implementasi. Itu apa ini? Gimana siap ya? Oke, gini, kita tuh sambil ini ya, maksudnya tadi kita sambil praktek bahwa model pembelajaran itu kan harus 4C. Tadi sambil pada saat penjelasan pertama itu kan kita praktek Fire set gitu, tapi kita sambil gabung dengan Snowball Throwing, model metode pembelajaran Snowball Throwing. Sekarang ini udah siap semuanya? Oke. Ini saya pegang bola, ini anggap saja bola. Ini saya sebagai bukti kerja ya, saya harus video. Iya, siap, silakan. Kalau YouTuber memang Buat YouTuber. buat konten. Iya, buat konten dan juga bukti kerja. Iya. Ini anggap bola, saya mau melempar bola, dan ketika lagunya berhenti, gini, saya lempar, kemudian nanti yang dapat bola melempar lagi, kemudian nanti ketika lagunya berhenti, maka kelompok itu yang harus mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi sebelum presentasi diusahakan ada memberikan briefing Google hanya 1 menit supaya kita tetap ceria ya. Oke, siap ya? Oke, sudah siap? Selesai semuanya kan? Siap. Oke. Oke, itu percobaan sekali lagi. Percobaan.
Tapi di depan presentasinya, kalau bisa sebelum presentasi, kasih SDG dulu 1 menit aja. Oke? Masih segar. Enggak. Ya udah, mau langsung materi juga boleh. Masuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdua mencoba untuk mendiskusikan bagaimana implementasi PPK dalam pembelajaran, di mana ini merupakan salah satu konten dari pendidikan abad 21. Ya, tentunya ini bukan barang baru ya. Sejak Rasulullah diutus juga ini termasuk sudah materinya ini ya. Cuma digali-gali baru terkali sekarang ya. Baik, mungkin tidak sangat tuntas. Nanti bantu oleh rekan saya teman diskusi untuk implementasi PPK. Sebagian di sini dari mulai karakter religius itu implementasinya untuk anak didik, peserta didik itu dibiasakan untuk meyakini tentang keesaan Allah, gitu ya. Kemudian di sana dibuktikan dengan berakhlakul karimah, karakter moral. Dan ini berlaku global. Karena memang Islam berapa kali alami ini kena sekali. Ya. Dengan segala macam akhlakul karimahnya, ya, peserta didik kita diharapkan dapat bertumbuh untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian itu baru sebagian saja. Nasionalis juga dalam istilahnya asumubiyah itu ya tetap harus merasakan cinta tanah air ya, dan dengan tidak bermusuhan dengan negara lain begitu ya. Tapi cinta tanah air ditumbuhkan. Untuk implementasinya sudah sebagian dilaksanakan, misalnya di upacara bendera, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang belum implementasi adalah, dan ini akan membuat anak enjoy ya, mungkin setelah selesai belajar di hari itu kita bisa nanti dibiasakan untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya, yang sebagian banyak itu sudah mulai lupa itu anak-anak ya, dan bisa kita ingatkan kembali atau belajar kembali nyanyinya bagi yang belum hafal. Termasuk mungkin lagu daerah, termasuk daerah suku berasal anak tersebut, dan mungkin tidak menutup kemungkinan hafal lagu daerah lain gitu kan, itu sangat bagus. Kemudian untuk di karakter kemandirian, di sana ada juga yang berpendapat karakter kinerja di sini ya, tapi isinya tetap sama, yaitu bahwa untuk menumbuhkan kerja keras peserta didik tentunya berhubungan dengan bagaimana belajar itu dengan sungguh-sungguh ya. Ketika mereka mengikuti pembelajaran ya, itu selalu mengikuti arahan guru. Ketika latihan di tatap muka tidak selesai, ketika ada latihan tambahan itu bisa menyelesaikan. Selanjutnya untuk gotong royong ya, di tatap muka sangat dimungkinkan kita bisa memantau mereka untuk selalu mematuhi jadwal tiket kelasnya untuk kebersihan kelas. Dan ini perlu bimbingan dari wali kelas dan guru untuk pelaksanaannya. Ini terutama untuk jam terakhir ya. Guru jam terakhir itu harus mengingatkan, yang piket, yang belum berjalan. Karena sebagian kelas, banyak kelas itu yang tidak sadar dan belum berjalan langsung pulang semua dan keadaan kelas stop ya, dan banyak sampah. Hal lain itu nanti bisa hubungannya dengan solidaritas dan saling menolong ketika memang ada kesulitan kita di dalam kelas ya. Mungkin ketika daripada anak minta izin lama untuk beli pulpen ya, alat tulis, ketika ada temannya yang punya lebih dari satu, ya itu bisa kita sarankan daripada pergi jauh dan ketinggalan waktu, pinjam atau minjamkan. Siapa yang mau masih pinjaman ditawarkan. Kemudian untuk dari integritas, di sini tentunya
kita akan menerapkannya untuk kejujuran di evaluasi kita melatih anak untuk kerja sendiri. Dan ini hubungannya dengan kalau ketika evaluasi KS mungkin itu hubungannya dengan pengawas yang jangan AB ketika ada seperti dia kerjasama dalam menyelesaikan soalnya. Sebentar itu dulu ya. Tidak semuanya mungkin. Terima kasih. Tambahkan oleh kelompok PPK yang lain, kelompok PPK yang lain. PPK yang lain tadi Kelompok mana? PPK yang belum disebutkan oleh Bapak barangkali ada yang berbuat. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asep tadi. Pada dasarnya ada kesamaannya, cuma di sini saya hanya akan menambahkan di karakter religi ya. Jadi dalam rangka mengembangkan karakter religi di sekolah kami, jadi setiap pagi sebelum acara pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan, siswa diharuskan melaksanakan tadarus. Selain melaksanakan tadarus, siswa juga diharapkan mereka melaksanakan sholat duha. Kemudian selain itu juga menjelang pulang, siswa diharuskan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu dalam segi religius. Kemudian kalau pada segi nasionalisme, dalam rangka menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme, siswa diwajibkan untuk melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin pagi dan juga melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional. Dan dengan kegiatan tersebut diharapkan rasa dan juga jiwa nasionalisme serta rasa dan jiwa kebangsaan pada diri siswa dapat tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah ada satu kelompok PPK lagi ya? Mana? Udah nggak ada? Pak Cek, ada yang komentar? Cukup jelas ya? Tinggal ya, jadi intinya kita sama-sama mengingatkan dan kita sama-sama implementasikan lagi, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya memang lagi. Tapi Pak bolehnya kalau masuk ke kelompok PPK berarti udah jujur ya? Jadi jangan ke PPK dilemparnya. Buang waktu. Ternyata ya, main lempar kertas menyenangkan. Mainan anak-anak suka ya. Oh, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menceritakan implementasi literasi di sekolah kami, bahwa dalam implementasinya sekolah kami setiap hari Jumat kita sudah melakukan kebiasaan berupa membaca senyap selama 30 menit. Di situ anak-anak dipersilakan untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan, baik itu buku fiksi maupun non fiksi, ya Bu, berupa kalau fiksi berarti ada Sifan dan sebagainya. Kemudian yang non fiksi berupa buku-buku sejarah dan lain-lainnya. Dengan demikian, setelah siswa nanti selesai membaca, siswa diminta untuk merangkum dan mereview dari apa yang mereka baca. Dengan demikian diharapkan siswa nanti mampu berkomunikasi baik secara
lisan maupun secara tulisan, dan juga diharapkan anak-anak bisa berpikir secara logis dan sistematis. Kemudian juga diharapkan siswa memiliki keterampilan untuk bernalar dalam menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah diperolehnya dari membaca tadi. Demikian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok literasi yang lainnya mana mau menambahkan? Ini kelompok literasi di ini ya? Mana yang belum disampaikan? Ditinggal Rabi itu. Baik, sedikit menambahkan. Pada dasarnya isinya hampir sama, cuma menambahkan beberapa hal tentang implementasi literasi. Di antaranya tadi dikatakan bahwa dalam konteksnya bahwa siswa itu harus selalu ataupun harus banyak bersentuhan dengan literasi atau buku bacaan, baik itu yang diceritakan secara fiksi ataupun non fiksi, sehingga ketika satu dan lain hal yang disampaikan oleh pengajar nanti bisa menjadi tolak ukur dari apa yang dipelajari dari literasi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya ada kelompok literasi ya? Tambahkan, silakan tambahkan. Oh, literasi? Nggak ada. Tadi kayak lomba-lomba literasi belum disebutkan ya? Nah itu tambahannya lomba literasi, lomba-lomba literasi. Kalau dulu zaman saya kan sering ada lomba baca puisi, sekarang udah nggak ada ya? Ada. Oh iya. Ya intinya yang seperti itu digiatkan lagi. Puisi Ada. puisi pidato, ulang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Hawaii, bahasa Sunda. Yang apa? Bahasa Jawa. Ada sudah Bu. Ada lomba mading gitu ya. Hanya karena pandemi memang terhenti semua. Oke, sekarang diaktifkan lagi ya. Iya, siap. Waktunya terbatas lagi ya. Iya, 50% lagi ya. Makasih tadi bolanya mana? Bolanya. Pemeriksaan dia Itu Bu. Bola panas. Nanti Ibu yang kasihkan ya. Oke, siap. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi HOTS atau dalam bahasa Inggrisnya Higher Order Thinking Skills. Menurut dari apa yang sudah saya baca tadi, bahwa HOTS ini merupakan sebuah cara berpikir yang lebih tinggi daripada menghafalkan fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan, rumus, dan prosedur. Kemampuan HOTS ini mengharuskan peserta didik untuk menguasai pada level C4, yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Implementasi HOTS dalam pembelajaran, khususnya di FTS Inggris Ciamis ini, diantaranya beberapa guru telah menerapkan mengenai HOTS ini pada kegiatan pembelajaran. Sebagai salah satunya, saya di sini mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia telah menerapkan HOTS ini dengan memusatkan pembelajaran kepada siswa. Para siswa mengikuti kegiatan pembelajaran, di awal diberikan stimulus, kemudian siswa dapat memecahkan kesulitan dalam materi pembelajaran. Kemudian kaitan HOTS ini dalam pembelajaran diantaranya dalam mengerjakan soal-soal latihan,
ataupun soal-soal dalam PAS, PAT itu diupayakan siswa dapat diberikan soal-soal hoax tentunya. Contohnya untuk di pembelajaran bahasa Indonesia itu kemarin saya sudah mencoba menerapkan hoax ini. Siswa dilatih untuk menulis pantun hasil dari karya sendiri. Menulis pantun itu kan menjadi salah satu C6 ya, bisa diciptakan untuk menulis pantun. Itu yang sudah diterapkan di sini mengenai hoax. Di dalam pembelajaran. Ada tambahan dari yang lain? Pak Agus, dari Pak Agus. Pak Agus. Ya, terima kasih. Hanya sekedar penambahan saja tadi critical thinking skill, jadi berpikir tinggi, tingkat tinggi. Dalam pelaksanaannya pembelajaran hoax ini kan itu salah satu cara atau jalan untuk melatih membiasakan dan membentuk pola pikir tingkat tinggi bagi anak gitu. Cuman dalam pelaksanaannya kadang kita itu abai atau kadang melupakan gitu kan, tidak mempersiapkan. Kadang dari mulai perencanaan itu kan harus sudah dipersiapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Jangan sampai nanti di evaluasi siswa diberikan soal hoax, tapi kita dalam pelaksanaannya pembelajaran di kelas tidak sampai ke hoax gitu. Hanya sebatas level 1 atau level 2 saja, hanya mengingatkan dan memahami saja gitu. Itu kan tidak sampai. Makanya kadang di perencanaan ada, di evaluasi ada, tapi kebanyakan kalian tidak dilaksanakan itu di pelaksanaan. Itu hari desain nama bagus gitu, KPP-nya bagus, tapi kadang di pelaksanaan itu yang tidak dilaksanakan. Mungkin saja bisa karena keterbatasan waktu atau keterbatasan komponen yang ada di kelas. Tapi itu yang saya rasakan. Jadi memang kalau desainnya sudah bagus sebetulnya. Dievaluasi karena sekarang dituntut ada hoax, alhamdulillah gitu sekarang itu ada soal hoax di setiap mata pelajaran semuanya ada. Tapi tinggal yang jadi catatan di sini mungkin dalam pelaksanaannya kita itu harus berusaha mencapai level 3 gitu. Minimal menganalisis, mengevaluasi atau mencipta. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan, tapi mungkin tidak setiap pelaksanaan pembelajaran itu tersampaikan. Mungkin itu sih intinya. Jadi dalam evaluasi itu sudah ada, dalam perencanaan sudah bagus, tapi tinggal di tahap pelaksanaan saja. Itu pun dalam langkah-langkah menyusun soal harus kita perhatikan ya, mulai dari menganalisis KT gitu kan, kemudian dalam menyusun soal kisi-kisinya pun itu harus sudah dipersiapkan. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan? Ini satu lagi kelompok hoax itu ya? Pada dasarnya sama sih Bu ya, dengan yang disampaikan Ibu sama Pak Agus, cuman ya pengalaman saya di kelas gitu bermaksud itu hoax gitu ya. Cuman kadang kita ingin anak tuh berpikir tingkat tinggi sesuai dengan levelnya itu, tapi ternyata tidak tercapai gitu oleh anak. Jadi anak malah bengong gitu. Yang ada kita sendiri maksudnya ingin tersampaikan kok nggak nyampe gitu. Cuman ya pernah dilakukan, kebetulan saya mengampu mapel IPA, dan kalau misalkan dari mapel IPA itu ada beberapa yang memang menciptakan gitu kan. Salah satunya yang sudah pernah dilaksanakan di kelas 9. Saya sudah mempersiapkan lembar kerja peserta didiknya. Di sana anak diarahkan cara membuat magnet gitu kan. Ternyata ada yang serius ya, sehingga tercipta gitu kan berdasarkan apa yang sudah saya arahkan. Tapi ternyata masih juga banyak anak yang malah dijadikan buat main-main. Jadi maksudnya ingin keinginan saya itu anak bisa mencapai itu gitu kan target saya, tapi ternyata tidak sampai gitu kan. Jadi itu saja sih kendalanya, khususnya di mapel IPA gitu. Jadi ya seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau berpendapat nggak kalau misalnya kita lagi lihat lagi keputusan anak terlalu lama dengan bercanda, solusinya gimana?
mungkin bisa ke model pembelajaran. Coba pakai model pembelajaran yang kira-kira mengajarkan anak semangat gitu kan. Mungkin itu bisa. Udah pernah sih, tapi ya Memang karena efek pandemi kemarin gitu. Ya memang saya rasakan kemarin contoh saya suruh bikin buku litan gitu kan, karangan buku litan itu sangat sulit awalnya sampai ke 3 pertemuan untuk anak baru bisa, alhamdulillah bisa gitu, udah paham berarti anak. Jadi memang harus terus diberikan contoh-contoh latihan terus, alhamdulillah akhirnya sampai juga gitu, sampai ke mencipta gitu anak. Iya. Satu hal yang ingin saya garis bawahi berarti salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru harus sabar. Tapi ada kendala waktu juga kan, kita udah mendesain untuk sekian pertemuan, ini tidak sampai bagaimana? Akhirnya ada korban materi yang berikutnya. Itu sih memang kendalanya. Untuk itu, karena memang pada masalah pandemi ini masing-masing dengan berbagai permasalahannya, sehingga batas capaiannya masing-masing berbeda. Sehingga pembuatan soal itu sekarang kan diserahkan kepada guru, karena sampai mana batas capaian begitu disampaikan, apalagi ada masa pandemi ini. Makanya untuk pembuatan soal kan idealnya kalau dari MGMP itu kan hanya acuan. Hanya acuan aja, implementasinya kita pilihin lagi karena ini belum disampaikan ya, jadi jangan kita pakai gitu. Yang ini udah disampaikan itu ya kita pakai seperti itu ya. Itu enggak? Iya. Oke. Selanjutnya tinggal kelompok ini ya. Langsung. Mana saja? Nah ini nggak mungkin ada apa lagi. Mau yang mana nih bacanya? Apa perlu diapa lagi? Langsung. Boleh baca nggak, Bu? Ini hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai implementasi PAC di MTSN 10 Ciamis. Saat ini implementasi PAC di sini bisa dibilang sudah cukup lumayan berjalan dengan baik ya. Yang pertama itu tentang kreativitas, baik itu guru maupun siswa ya. Bisa dilihat dari guru mampu mengarahkan siswa untuk berpikir kreatif dan lebih terbuka. Ketika guru memberikan tugas, anak mampu menyelesaikannya dan tidak terpaku, tidak hanya kepada buku pelajaran saja, tetapi juga bisa mengeksplor pikirannya gitu. Jadi pikirannya lebih kreatif. Kemudian yang kedua tentang critical thinking, siswa juga sudah cukup kritik ya, beberapa sebagian besar bisa dikatakan mampu berpikir kritik asalkan diberikan stimulus oleh guru. Contohnya mungkin salah satunya dengan pemberian soal-soal hots gitu ya. Jadi anak berpikir lebih kritik lagi gitu. Kemudian untuk komunikatif, untuk hal ini mungkin bisa dikatakan masih kurang ya, karena mungkin faktor kekurangnya percaya diri dari anak itu sendiri ya. Dia mungkin anak tersebut tahu jawabannya seperti apa, kemudian harus menjawab seperti apa, tetapi karena mungkin kurang percaya diri itu tadi, jadi tidak bisa, tidak mampu mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Mungkin solusinya adalah harus diberi stimulus juga dan diberikan pengarahan juga, dan terlatih juga mungkin supaya lama-lama menjadi terbiasa, akhirnya percaya dirinya juga meningkat gitu. Kemudian yang keempat yaitu kolaboratif. Ya sudah cukup lumayan juga bila dilihat dari misalnya ketika KBM sehari-hari itu diskusi atau kerja kelompok, di sana ada kerjasama yang baik gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan satu atau dua orang saja gitu, tapi kebanyakan gitu ya bekerja
bekerja kelompok sebagaimana mestinya, berjalan sebagaimana mestinya, ya meskipun adalah 2 atau 3 siswa gitu yang lain misalkan bekerja ini ya santai begitu. Nah kalau itu mungkin perlu pengawasan lagi dari guru mata pelajaran yang guru mata pelajaran supaya semuanya bisa bekerja samanya lebih meningkat lagi. Itu mungkin dari kelompok kami. Terima kasih. Pak C yang lainnya kemarin wajib memberikan selamat. Mana Pak C? Ini Pak C ya. Kalau nggak salah nanti yang kelompok dan Pak C lagi di sini. Terima kasih. Hanya menambahkan ya mungkin intinya sama. Saya akan memberikan contoh saja ilustrasi pada mantap apa yang saya ambil yaitu mata 5. Contohnya kemarin itu pada materi tentang struktur organisasi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama tentang sel ya. Nah, supaya siswa tertarik dengan pembelajaran ini, saya kelas itu membawa model selnya gitu, sehingga ada respon positif dari siswa dan di situ ada komunikasinya ya. Pertanyaanku itu apa gitu ya. Ya nanti dia berpikir kritis, Bu itu apa sih, cara bagaimana cara membuatnya gitu. Nah itu supaya siswa tersebut kreatif, maka kemarin saya memberikan tugas kepada siswa dengan cara kolaboratif, jadi yang kerja kelompok. Nah, supaya kreatif lagi, maka siswa itu ketika mengerjakan kelompok model saya, itu bisa lihat nanti di sini juga sudah ada model saya sudah dibuat oleh misalnya. Siswa tersebut harus kreatif sendiri, tidak terpaku pada LKS. Kenapa? Karena LKS itu model saya di tatarannya itu tidak jelas, bahkan tidak kurang pada siswa bisa membuatnya sendiri dengan bantuan dari Google. Tadi dibuatnya di rumah, jasa kelompok. Nah, supaya siswa itu orientatif dan inovatif. Nah, ketika ada kesulitan, dia komunikasi dengan gurunya, bagaimana semuanya, apa ini betul atau salah. Nah, baru di situ dulu kerja saya itu memberikan masukan kepada siswa. Mungkin itu yang sudah saya kerjakan kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi kelompok pakai. Ada nggak kalau ada saya kasih pertanyaan, bagaimana ini kan itu kan BK ya? Nggak apa-apa. Ini mau nambahkan atau mau saya tanya? Menambahkan sedikit sebenarnya dari jawaban yang implementasi yang kelompok tadi tentang fase ini. Jadi kalau siswa itu sekarang sudah mampu untuk tentang kreativitas, sudah mampu untuk menemukan materi atau jawaban-jawaban tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, tidak hanya berpatokan pada LKS atau buku saja, tapi sudah mampu untuk mencari jawaban melalui bantuan internet atau kemudian bertanya dengan teman-temannya yang lain atau kakak-kakak kelas yang ada di sekeliling mereka. Nanti ini kan kemampuan mereka untuk mencari menemukan jawaban yang lebih kreatif lagi. Itu sih sebenarnya tambahan sedikit. Oke. Satu pertanyaan saya, bagaimana cara mendorong anak supaya anak berani untuk mengungkapkan apa harus bertanya, bagaimana caranya? Oke, apa pendapatnya? Ya, supaya anak mau menjawab pertanyaan, itu salah satunya memberikan hadiah. Ya. Tapi tidak harus hadiah berupa materi atau uang atau apa. Yang penting dengan memberikan tepuk tangan atau acungan jempol juga sudah memberikan semangat bagi anak. Gitu. Berarti kemarin kasih bintang ya. Bintang prestasi. Ada.
Di sini ada program Bintangku Prestasiku. Boleh dong dijelaskan sedikit. Di MTSN 10 Ciamis ada program Bintangku Prestasiku, Bu, di setiap kelas yang harusnya ada terpampang di sini ya, dari karton hitam seperti itu. Jadi guru mata pelajaran ya kan bisa memberikan bintang kepada siswa yang dianggapnya berprestasi. Berprestasi di sini bukan sekedar mendapatkan nilai paling bagus, tapi juga saat siswa aktif di kelas ya kan, kemudian bekerja sama atau taat ya kan, atau ceria malah ya, atau malah memudahkan pekerjaan temannya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang bisa menceriakan siswa di kelas, tidak sekedar lagu-lagu sih kalau menurut saya ya, dengan sikap-sikap, dengan perilaku juga ya, kerjasama dan lain sebagainya, itu pun bisa membuat siswa termotivasi dan tetap ceria di kelasnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Ada tambahan? Ibu Dede Widi Ya. mau menambahkan? Oh ya. Dari BK. Ya. Terima kasih kesempatan. Cindra mata. Kebetulan saya Dari Jaya Optik. Implementasi 4C di BK itu justru ini menjadi materi layanan. Kenapa? Tidak hanya kita laksanakan pada saat pelaksanaan layanan bimbingan klasikal di kelas mengenai komunikasi, menjadi komunikasi yang baik antara guru dan siswanya, kemudian mengajak siswa untuk bisa berkolaborasi ataupun untuk berpikir kritis dan mengajak siswa untuk kreatif dan inovatif. Ternyata ketika kami memberikan layanan bimbingan klasikal khususnya, banyak kendala-kendala yang dihadapi. Misalkan ketika anak diajak untuk berpendapat, mereka enggan. Ternyata apa? Karena banyak faktor. Di antaranya mungkin ketika pendapatnya salah, mereka tidak dihargai oleh teman-temannya. Misalkan ada yang mentertawakan dan sebagainya. Nah, di sini PR sebagai guru BK itu amat sangat banyak sekali. Di antaranya bagaimana mengajak siswa, mengajak peserta didik untuk bisa berkomunikasi dengan baik, menghargai temannya, juga bagaimana siswa mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi dalam mata pelajaran tersebut, mata pelajaran apapun, sehingga tidak menjadi beban siswa tersebut. Kemudian untuk kreatif dan inovatif, sebenarnya para siswa kalau digali itu lumayan kreatif, lumayan bisa berinovatif, apalagi sekarang didukung oleh IT yang kadang kami pun terkalahkan oleh kemampuan mereka. Untuk itu kami juga mengajak, kebetulan di sini ada rekan guru BK juga, teman sama juga. Mari kita terapkan implementasi 4C ini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Ini dulu MTS 10 kan hebatnya. Iya, alhamdulillah. Siapa dulu atau pengawas binanya ya? Saya jujur nggak ada yang ngaco gitu jawabannya. Nggak ada yang ngaco jawabannya. Kan ada juga. Aku mau apa materi kemana mau apa materi? Ada. Bukan siang. Apalagi kalau pagi. Apalagi kalau ada snack ya. Ini serius, saya bukan di aman bapak ibu, ini serius di MTS 10 gurunya bagus kok. Alhamdulillah. Potensial. Iya, potensinya bagus-bagus. Ya Allah. Kamu saya benar. Ya alhamdulillah. Mari buat buku, Bu. Iya, saya buatkan belum hari ini. Siap. Oke. Serius ini saya senang sekali. Ya Allah, saya mau saya mimpi bagus ini jawabannya. Masya Allah, ya amin. Saya tuh kalau mimpinya bagus, terus biasanya suka menemukan apa ya, sesuatu yang sangat bahagia gitu. Kalau mimpi bagus suka jelek gitu. Kalau mimpi bagus suka ada yang kayak alhamdulillah. Yang tadi ditemukan dengan ibu yang hebat di sini. Satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa terutama yang terakhir yang
KC tentunya dalam proses pembelajaran harus mendorong untuk KC, kreatif komunikatif, kolaboratif, kritik, dan kunci dari itu ya yang salah satunya menurut saya adalah kenyamanan dalam proses pembelajaran. Jangan sampai ya intinya kan kenyamanan itu faktor utama. Artinya gini, mau pelajaran apapun kalau gurunya nyaman dalam artian nyaman dalam proses pembelajarannya. Gini maksudnya nyaman itu gini ya, saya kadang bingung. Saya cerita aja. Dulu ketika sekolah saya pernah nggak suka sama sekali matematika. Jadi nilai matematika saya selalu merah. Wah, guru matematika. Oh, ada itu bukunya. Sampai ulama, kelapa pasti dulu. Matematika. Sampai orang tua saya itu selalu marah. Jadi bilang mau, jadi mau sama matematika baru mulai. Dan saya nggak suka gimana begitu lihat gurunya aja saya udah pengen kabur. Terus kerjaan saya kan cuma lihat yang itu doang, kerjaan gimana mau masuk, nggak suka gitu. Terus naik ke kelas 2 dan tidur matematikanya yang ini lain tidur matematikanya. Kalau yang kemarin masih matematikanya spesialis pada yang itu aja. Ya salah pilih itu yang cantik doang kan. Kalau yang ini semua ya semuanya semua siswa. Dan ketika ada siswa yang enggak beduk. Saya balik nanti 5 menit lagi. Saya jadi tadi ya tadi sampai sampai kemudian saya naik ke kelas 2 itu nilai matematika saya setelah sama guru itu kan saya mulai senang ya, sehingga nilainya lumayan naik jadi dari 5 ke 6, terus semester berikutnya jadi 7, terus naik lagi ke kelas berikutnya matematikanya juga lagi, saya semakin senang nilai saya terus naik. Semester berikutnya naik lagi sampai pada saat waktu itu ujian nasional ya, nilai matematika saya itu cuma 1 kan dia tuh ya yang tadinya nilai jadi nilainya cuma salah satu paling tinggi ya. Jadi intinya kan peran guru di sana itu kan sangat mempengaruhi ya. Jadi psikis siswa itu sangat mempengaruhi oleh penyampaian guru dalam proses pembelajaran. Terus dalam ketika siswa sudah tidak nyaman atau pada saat awal proses pembelajaran dalam LPT itu setiap guru kan wajib hukumnya menyiapkan psikisnya ya di sana ya. Nah itu kan yang dimaksud ice breaking itu seperti itu, dalam bentuk apapun menyiapkan psikis siswa sehingga tidak hanya fisik siswa yang ada di sana tapi psikisnya harus siap seperti itu. Nah itu tambahannya dari saya, selebihnya udah bagus semua. Saya bukan karena di depan bapak ibu saya mengatakan guru MTS 10 hebat-hebat, tapi alhamdulillah saya benar-benar hari ini merasa bersyukur alhamdulillah bertemu langsung dengan bapak ibu yang ternyata pada hebat-hebat. Saya harus mengatakan apa ya, hebat MTS 10. Nah kemudian apa sih yang Alhamdulillah. Dicoba MTS 10. Jangan lain yang harus saya katakan lagi, pokoknya MTS 10 guru-gurunya hebat-hebat semua. Amin. Itu dari pembicaraan semua tadi semuanya ya memang ya bagus-bagus, intinya bagus-bagus, dan saya sendiri malah banyak mendapatkan pengalaman dari bapak ibu semua. Terakhir saya meminta mari kita sama-sama implementasikan kembali yang kelas 2 sehingga dalam proses pembelajaran anak menjadi nyaman dan potensi masing-masing anak tersalurkan dengan baik dan teroptimalkan dengan baik potensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MFI nggak bisa hari ini karena
memberikan arahan binaan yang luar biasa kepada kami semua pada siang hingga sore ini. Luar biasa Ibu Bapak, saya menggarisbawahi 3 hal saja. 1, mari kita tidak terlena dengan pujian Ibu pengawas kepada kita. 2, mari kita termotivasi oleh pujian beliau agar menjadi lebih baik dan istiqomah. Ya. 3, mari kita implementasikan itu semua di kelas kita masing-masing agar tidak sekedar menjadi wacana. Semoga kita menjadi lebih baik lagi. Allah mudahkan segala ibadah kita, ya, sehingga kita dapat semakin terus lebih baik. Sebagai ciri kita bersyukur hidup ini atas nikmat. Terima kasih Ibu, ya. Luar biasa, ya. Ibu mungkin mau istirahat, minumnya mana minumnya? Tidak ada snacknya, Pak. Maaf, Pak, sih guys. Ibu Bapak, mari kita tutup aktivitas kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas peran serta aktif Ibu dan Bapak pada hari ini.